Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita akan bedah sumber yang menarik banget nih. Sebuah bab dari buku Rapid Transformation karya Dr. Catriona Wallace. Kita fokus ke bab 5, judulnya Ritual untuk Kepemimpinan yang Bertransformasi. Iya, buku ini kan intinya ngebahas soal percepatan transformasi ya, yang dibutuhkan pemimpin zaman sekarang. Nah, bab 5 ini unik, jadi dia lihat ritual itu bukan sekedar tradisi gitu aja, tapi sebagai alat praktis buat evolusi kepemimpinan. Betul banget. Nah, misi kita kali ini, kita mau gali lebih dalam gimana sih ritual ini bisa dukung 6 pilar kepemimpinan transformatif yang disebut penulis. Ada penyembuhan atau healing, terus pembersihan, cleansing, koneksi, connection, visi, vision, misi, mission, sama perlindungan, protection. Hmm, Yang bikin penasaran juga, kerangka kerja ini katanya datang pas penulis lagi dieta, itu praktik mendalam pakai tanaman mapacho di hutan. Wah, ini udah beda nih pendekatannya. Yuk kita bahas lebih dalam. Iya, pendekatan ini dia memetakan gitu ya, jenis-jenis ritual, keenam fokus tadi. Ini menarik sih, karena dia nyambungin praktek-praktek yang sering dianggap kuno atau spiritual gitu kan, dengan kebutuhan nyata pemimpin modern yang, ya ampun, kompleks banget tantangannya. Dan bukan cuma simbol doang kan? Penekanannya lebih ke ritual sebagai teknologi transformasi. Kayak pakai kearifan lama buat hadapi arus perubahan sekarang. Kita mulai dari yang pertama dibahas ya, penyembuhan. Betul, ritual penyembuhan ini tujuannya buat memulihkan luka emosional, luka masa lalu yang mungkin, tanpa sadar masih ngaruh ke cara kita mimpin. Juga buat ciptain ruang batin untuk pembaruan. Kan kalau fondasi emosinya nggak sehat, ya susah mau transformasi beneran. Salah satu contohnya praktis banget nih. Kayaknya bisa langsung dicoba, ritual rasa syukur. Bisa simpel aja, nulis jurnal syukur tiap hari, nyatat hal-hal kecil yang disyukuri. Atau bisa juga lebih dalam, nulis surat terima kasih buat orang yang pernah berjasa banget. Kedengarannya mungkin agak klise ya buat sebagian orang, tapi efeknya ke mental kita sering diremehin. Justru ini ada dasarnya loh, kuat malah. Praktek syukur ini risetnya banyak, kayak studi Emerson McLeod, terus Seligman juga, itu nunjukin korelasi jelas antara syukur rutin sama peningkatan rasa bahagia, terus penurunan gejala depresi juga. Jadi ini bukan sekedar positive thinking, tapi aktif ngelatih ulang fokus otak kita, gitu. Nah, ada lagi nih aspek penyembuhan yang lebih dalam, ritual duka atau grief rituals. Wah, ini menarik. Penulis ngutip nama kayak Francis Weller sama Sobon Fusome. Katanya penting banget ritual komunal buat proses duka. Dan ini bukan cuma soal kematian orang terdekat aja kan? Lebih luas ya kayaknya. Jauh lebih luas. Ini nyakup semua bentuk kehilangan. Kehilangan kerjaan, putus hubungan, gagal proyek, bahkan harapan atau mimpi yang pupus. Nah, dalam konteks kepemimpinan, bisa memproses kematian-kematian kecil ini secara sehat, baik pribadi atau bareng tim, itu krusial banget. Ritual kayak grief tending circles itu, dia nyediain wadah aman buat ngakuin, terus ngelepasin beban emosi bareng-bareng. Bukan dipendam sendiri sampai jadi racun di organisasi. Oh gitu ya. Jadi bukannya denial atau ngabaikan kegagalan, malah ritual ini bantu tim buat sembuh terus bangkit lagi. Lebih kuat malah. Terus contoh lain buat penyembuhan itu breathwork atau ritual pernafasan. Ada disebut teknik holotropic breathwork dari Stanislav Grof. Ini jelas bukan sekedar latihan relaksasi tarik nafas buang napas biasa ya. Oh, beda banget. Teknik pernafasan yang terstruktur kayak holotropik itu dirancang buat menginduksi kondisi kesadaran non biasa. Jadi bisa akses lapisan sistem saraf otonom yang lebih dalam. Tujuannya buat bantu lepasin ketegangan emosional atau trauma yang mungkin kesimpan di tubuh bertahun-tahun. Ini bisa transformatif banget. Tapi penting nih digarisbawahi, praktik intens kayak gini idealnya ya pakai panduan fasilitator terlatih, terus konteksnya juga harus mendukung. Milih teknik yang pas itu kunci. Oke. Jadi setelah luka lama dibersihin lewat penyembuhan, langkah berikutnya di bab ini adalah bersihin kekacauan atau energi stagnan yang ada sekarang. Nah, ini masuk ranah ritual pembersihan atau cleansing rituals. Tujuannya ngelepasin apa aja yang udah nggak dukung pertumbuhan kita. Bisa kebiasaan buruk, pola pikir negatif, atau pengaruh lingkungan toksik. Ya macem-macem. Ada yang simbolis kayak upacara api,
Ada yang lebih fisik, puasa atau detox digital, sampai bersih-bersih ruang kerja atau rumah, tapi niatnya emang buat lepasin energi lama. Upacara api itu simbolisnya kuat ya. Nulis apa yang mau dilepas di kertas keyakinan yang ngebatasin misalnya, atau keterikatan sama hasil tertentu, terus dibakar secara sadar. Tindakan fisik gitu bisa jadi penanda transisi yang kuat banget. Negasi niat buat maju tanpa beban lama. Bener, kombinasi antara niat, simbol, sama tindakan fisik ini yang bikin ritual pembersihan jadi efektif. Detox digital juga relevan banget sekarang. Secara sadar, puasa gadget sama medsos, bentar aja juga nggak apa-apa, itu bisa bersihin pikiran dari noise informasi terus-terusan. Jadi bisa denger lagi suara hati atau intuisi kita. Ini kayak ngalibrasi ulang fokus. Nah, dari kejernihan yang udah tercipta, kita lanjut ke area penting berikutnya, ritual koneksi atau connection rituals. Ini bukan cuma networking biasa ya, tapi bangun hubungan yang lebih otentik, lebih dalam. Sama diri sendiri, sama orang lain di tim atau komunitas, terus sama alam semesta juga. Salah satu praktek utamanya itu council circle. Council circle atau duduk melingkar itu, itu teknologi sosial kuno yang luar biasa kuatnya. Prinsip intinya itu ciptain ruang yang setara dan sakral, di mana tiap orang dapat giliran ngomong tanpa diselah dan yang paling penting, didengerin secara mendalam, deep listening sama yang lain. Ini secara radikal ngubah dinamika komunikasi, dari yang hierarkis atau debat jadi relasional dan kolaboratif. Wah, kebayang sih betapa transformatifnya kalau prinsip ini diterapin di rapat tim atau pas ambil keputusan penting. Nggak ada lagi suara yang dominan atau ide bagus kelewat karena nggak didengerin. Ini bangun fondasi psikologis yang aman juga kan? Tepat sekali. Ini numbuhin rasa saling percaya, pemahaman, dan kecerdasan kolektif. Selain council circle, dibahas juga soal ritual musiman, kayak perayaan titik balik matahari atau equinox. Ini bantu kita nyelarasin lagi ritme hidup sama kerja kita dengan siklus alam yang lebih besar. Ada juga ritual koneksi alam lain, kayak praktik cerita di alam terbuka, atau sekedar luangin waktu buat refleksi hening di tengah alam. Ritual-ritual ini kayak pengingat ya kalau kita ini bagian dari jejaring kehidupan yang lebih luas. Koneksi otentik kayak gini menurut bab ini itu mata uangnya kepemimpinan transformatif. Tanpa koneksi ya susah mau menginspirasi atau gerakin orang lain. Bisa dibilang gitu. Salah satu tugas utama pemimpin transformatif itu ya secara sadar ngebina dan memelihara ekosistem koneksi yang sehat ini. Di dalam tim, antar departemen, sama stakeholder, bahkan sama tujuan yang lebih gede dari sekedar profit. Oke, setelah fondasi penyembuhan, pembersihan, sama koneksi udah ada, baru deh kita siap buat jangkau visi yang lebih tinggi. Ini bawa kita ke ritual visi atau vision rituals. Tujuannya buat nyelarasin diri sama panggilan jiwa, atau tujuan hidup yang lebih otentik. Terus mulai metain arah ke depan. Contoh klasiknya, Vision Quest. Vision Quest itu praktek lintas budaya ya. Seringnya menyendiri di alam liar, kadang sambil puasa, dengan niat yang jelas, mau dapat kejelasan soal arah hidup atau misi pribadi. Prosesnya intens, butuh keberanian dan kerendahan hati juga. Tapi ada juga praktek yang lebih lembut, tapi sama kunonya. Inkubasi mimpi atau dream incubation. Inkubasi mimpi. Gimana tuh caranya? Kedengarannya kayak dari mitologi gitu. Akarnya emang tua banget, dipraktekin dari zaman Mesir sama Yunani kuno. Intinya, sebelum tidur kita secara sadar netapin niat atau pertanyaan spesifik. Apa sih yang pengen kita dapat jawabannya atau petunjuknya? Terus tidur dengan harapan nerima wawasan, simbol atau arahan lewat mimpi. Ini kayak manfaatin alam bawah sadar sebagai sumber kebijaksanaan. Yang juga, bikin takjub di bagian ini tuh pembahasan soal ritual mendengarkan atau listening rituals sebagai cara dapat visi. Ini bukan cuma dengar pakai kuping ya, tapi praktek mendengarkan yang jauh lebih dalam, lebih terkoneksi. Disebutin referensi ke tradisi griot di Afrika Barat, deep listening suku aborigin Australia, sampai latihan spesifik dari Josh Ray. Mendengarkan di sini artinya jadi reseptif banget sama berbagai lapisan informasi. Bukan cuma data verbal, tapi juga
intuisi, firasat, pesan simbolik dari alam, atau bahkan kebijaksanaan leluhur atau collective unconscious. Ini soal nangkep sinyal dari hening, dari ruang antara, bukan cuma dari kebisingan. Pemimpin visioner itu sering punya kapasitas mendengarkan yang luar biasa di level ini. Mereka dengar kebutuhan yang nggak terucap, pola baru atau panggilan masa depan. Jadi visi itu nggak harus selalu dicari dengan menerobos gitu ya, tapi bisa juga diterima lewat hening dan kesediaan buat bener-bener dengerin. Perspektif yang kuat nih. Nah, setelah visi mulai kelihatan bentuknya, gimana caranya biar jadi langkah nyata? Disinilah peran ritual misi atau mission rituals. Tepat, visi tanpa eksekusi kan cuma halusinasi kata orang bijak. Ritual misi ini jembatannya. Dia nambatin aspirasi luhur ke tindakan dan praktek konkret sehari-hari. Ini soal mewujudkan visi itu di dunia nyata. Contohnya bisa tindakan simbolis kayak nyalahin lilin misi tiap pagi sebagai pengingat komitmen harian, atau melakukan ziarah ke tempat yang merepresentasikan misi itu. Ada juga disebut seva atau pelayanan tanpa pamrih sebagai bentuk ritual misi. Gimana nih relevansinya buat kepemimpinan? Seva itu tindakan pelayanan yang dilakuin tanpa ngarep imbalan pribadi, murni sebagai kontribusi atau pengabdian buat sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Dalam konteks kepemimpinan, ini bisa berarti dedikasiin waktu atau sumber daya buat tujuan sosial, bimbing anggota tim tanpa pamrih, atau konsisten bertindak demi kebaikan bersama, bukan cuma untung pribadi. Ritual seva ini nanemin kepemimpinan dalam etos pelayanan dan kontribusi nyata. Secara umum ya, ritual-ritual mission ini fungsinya buat perkuat integritas pemimpin, keselarasan antara nilai terdalam visi sama perilaku sehari-hari misi. Mereka jaga biar api visi tetap nyala dan membumi dalam tindakan konkret, nggak ngawang-ngawang aja. Terakhir nih, pilar keenam yang penting juga, apalagi pas kita lagi proses transformasi yang intens. Ritual perlindungan atau protection rituals. Kenapa ini perlu? Bukannya transformasi itu positif ya? Transformasi emang positif, tapi prosesnya sering bikin kita lebih kebuka dan rentan, baik secara emosional maupun energik. Pas kita bongkar pola lama, buka diri ke hal baru, kita bisa jadi lebih sensitif sama pengaruh luar, baik yang positif maupun negatif. Nah, ritual perlindungan ini fungsinya buat ciptain semacam wadah atau batas energik yang sehat dan aman, biar proses transformasi bisa jalan tanpa gangguan atau kontaminasi yang nggak perlu. Oh, jadi bukan kayak bangun tembok ketakutan gitu ya, tapi lebih ke jaga integritas ruang kerja batin kita. Contoh praktiknya gimana? Persis. Contohnya bisa pakai elemen bumi, kayak secara sadar bikin lingkaran perlindungan pakai batu atau kristal, mirip medicine wheel suku asli Amerika, di sekitar ruang kerja atau tempat meditasi. Atau bisa juga ngubur objek simbolis pelindung di sudut-sudut properti. Selain itu, penggunaan suara dan niat juga umum banget. Kayak nyanyian, mantra, atau doa gitu. Buku ini nyebut contoh spesifik kayak Gayatri Mantra dari tradisi Hindu atau Gaelic Blessing dari tradisi Celtic ya? Iya, kekuatan vibrasi suara yang digabung sama niat yang jelas buat perlindungan dan kesejahteraan, itu bisa ciptain semacam medan energi koheren di sekitar kita. Ini bantu nyaring pengaruh negatif dan jaga fokus serta kejernihan selama masa perubahan atau pas hadapi situasi sulit. Ini soal jaga kedaulatan energi pribadi kita. Luar biasa ya. Jadi, keenam jenis ritual ini, penyembuhan, pembersihan, koneksi, visi, misi, dan perlindungan, kalau dipahami dan dipraktikin secara sadar, ini nawarin kerangka kerja yang komprehensif banget ya. Buat para pemimpin yang serius mau bertransformasi, bukan cuma berubah di permukaan. Semuanya kayaknya saling nyambung dan bangun satu sama lain. Betul sekali, ini kayak peta jalan potensial gitu. Nunjukin gimana praktik-praktik kayak makna ini bisa secara spesifik diterapin buat numbuhin kualitas inti kepemimpinan transformatif. Tentu aja, kuncinya ya di adaptasi. Nyusuin praktik ini sama konteks budaya, keyakinan pribadi, juga kebutuhan unik tiap individu atau organisasi. Nggak bisa satu ukuran buat semua. Lantas apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin?
Pembahasan kita di bab 5 Rapid Transformation ini kayak buka lagi kotak harta karun ya. Isinya teknologi kuno yang ternyata relevan banget, bahkan mungkin esensial buat navigasi kompleksitas dan tuntutan kepemimpinan abad 21 ini. Ritual bukan lagi sekedar nostalgia masa lalu. Mungkin pertanyaan reflektif yang menarik buat Anda bawa dari sini. Dari ke-6 pintu masuk ritual tadi, penyembuhan, pembersihan, koneksi, visi, misi, perlindungan, ada nggak satu atau dua area yang paling manggil atau paling relevan sama tantangan atau aspirasi Anda sekarang, baik dalam peran kepemimpinan Anda maupun kehidupan pribadi? Dan kalau ada, praktik spesifik apa, sekecil atau sesimpel apapun yang mungkin bisa mulai Anda eksplorasi atau integrasikan secara lebih sadar. Mungkin cuma luangin 5 menit buat benar-benar dengerin alam sekitar sebelum mulai kerja, atau rutin bersihin meja kerja di akhir minggu dengan niat lepasin energi lama. Kuncinya mungkin bukan di rumitnya ritual ya, tapi di niat, kehadiran, sama keteraturan pas ngejalaninnya. Gimana ngubah tindakan biasa jadi ritual yang bermakna? Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Kalau kita terima premis kalau ritual itu semacam teknologi lunak atau software buat kalibrasi ulang kesadaran dan tindakan kita, gimana kita bisa jadi peranjang atau programmer yang lebih sadar dalam menggunakan ritual ini? Gimana kita bisa manfaatin kekuatan ritual ini nggak cuma buat pertumbuhan dan ketahanan diri sendiri, tapi juga secara sengaja buat bina kesehatan tim, perkuat budaya organisasi yang positif, dan akhirnya berkontribusi pada perubahan kolektif yang lebih bermakna di dunia. Bisakah ritual jadi alat kepemimpinan strategis untuk transformasi sosial? Pertanyaan-pertanyaan ini kami tinggal untuk Anda bawa dalam perjalanan Anda. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang ritual untuk kepemimpinan yang bertransformasi. Semoga ini memantik wawasan dan inspirasi baru. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.